Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam pariwisata. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7 kelas O S1 Pariwisata tahun 2020. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai dokumen HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point atau analisis bahaya dari masakan rendang. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama saya sendiri, Reza Yusran Ilyas. Yang kedua ada Septi Yunita, ada Septia Nur Cahya, ada Susan Dianda, dan juga ada Tri Hafiza Putra. Nah, sebelumnya pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kami, khususnya kelompok kami, karena telah menyelesaikan tugas dokumen HACCP tentang rendang ini tepat pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ngasifuddin MSc atas selaku dosen pengampu yang telah memberikan bimbingan kepada kami berupa materi dan dukungan, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan kami bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga kami bisa menyelesaikan tugas ini tepat pada waktunya. Dan karena kami sadar tugas kami ini masih jauh dari kata sempurna, maka kami sangat berharap dukungan dan juga saran maupun kritikan kepada semua pembaca demi kesempurnaan tentang dokumen ini. Nah, sedikit saya jelaskan tentang dokumen HACCP ini, yaitu merupakan analisis bahaya, di mana di sini kami bisa mengetahui atau menganalisis apa saja bahaya yang terdapat pada suatu produk makanan ataupun kue. Nah, dengan itu kami bisa mengevaluasi dan bisa mencari solusinya agar menciptakan keselamatan dan mencegah atau menekan kasus keracunan yang terjadi di masyarakat. Nah, adapun rendang ini merupakan salah satu makanan yang sangat terkenal, bahkan udah sampai di mancanegara, di mana rendang ini merupakan makanan khas yang berasal dari Sumatera Barat. Nah, di dalam proses pembuatan rendang ini membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga sangat rentan terjadi masalah-masalah yang mungkin dapat memicu kesehatan masyarakat ataupun yang mengonsumsi rendang ini. Nah, dengan itu maka penting adanya analisis dokumen HACCP tentang rendang ini. Dan kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Septi Yunita. Perkenalkan, nama saya Septi Yunita. Saya akan melanjutkan penjelasan deskripsi dari produk kami. Produk kami bernama rendang. Komposisinya adalah 1 kilo daging sapi, 4 lembar daun jeruk, 10 butir bawang putih, 20 butir bawang merah, 5 gram jahe, 10 gram kunyit, 15 gram lengkuas, 1 sendok merica, 5 buah kemiri, garam, dan gula pasir. Rendang biasanya dikonsumsi secara langsung. Jenis kemasan yang digunakan biasanya berupa wadah tertutup ataupun piring. Masa penyimpanan rendang selama kurang dari 3 jam dalam wadah yang tertutup dengan suhu ruangan 27 hingga 30 derajat Celcius. Target penjualan rendang adalah dijual melalui catering sesuai dengan pemesanan. Produk rendang didistribusikan dari dapur langsung ke tempat penjualan. Target pembeli rendang adalah setelah diolah, rendang kemudian disajikan untuk dikonsumsi. Target konsumsinya adalah dari semua kalangan usia, baik dari anak-anak maupun dewasa. Diagram alir dari rendang. Yang pertama, bahan pertama adalah daging sapi. Daging sapi dipotong selama 30 menit, tidak boleh lebih karena untuk menghindari terkontaminasi dari kuman dan bakteri. Setelah dipotong, daging dicuci selama 10 menit. Bahan yang kedua adalah kelapa. Kelapa dikupas hingga bersih, kemudian diparut dan ditambah air dan diperas untuk menghasilkan 20 liter santan kelapa. Bahan yang ketiga adalah 20 bawang putih, 10 bawang merah, 1 sendok cabai, 15 gram lengkuas, 5 gram jahe, asam, ketumbar, 5 buah kemiri, 1
1 sendok teh jinten, 3 gram pala, kemudian dicuci dan dihaluskan kurang lebih selama 20 menit. Setelah dihaluskan, bumbu kemudian ditumis, ditambahkan serai dan daun jeruk. Kemudian daging 1 kg dimasak dengan air 1500 ml dan bumbu yang sudah ditumis. Biarkan bumbu meresap selama 2 jam. Setelah bumbu meresap, tambahkan santan kelapa hingga daging matang kurang lebih selama 1 jam dan dengan suhu 90 derajat Celcius. Penyimpanan daging yang sudah matang dipisah dengan kuahnya di dalam suhu ruangan 27 hingga 30 derajat Celcius. Penyajiannya selama kurang lebih 3 jam dalam suhu lebih dari 60 derajat Celcius. Rendang kemudian dapat disajikan dan dikonsumsi. Saya akan membahas identifikasi HACCP. Analisis bahaya pada bahan baku rendang. Bahan daging. Bahaya biologi. Contohnya angka kuman. Sumber bahaya. Pertama, perlakuan pada saat pemotongan daging di pasar. Kedua, suhu daging yang tidak dingin pada saat penjualan 29,9 derajat Celcius. Ketiga, penjualan daging dengan kondisi terbuka. Penilaian resiko rendah berdasarkan peraturan BPOM nomor 5 tahun 2015 tentang pedoman cara retail pangan yang baik di pasar tradisional. Daging yang sudah dipotong dipajang dalam kondisi dingin. Jika tidak ada fasilitas pendingin, maka daging harus habis pada saat penyembelihan, dan apabila tidak memungkinkan habis pada hari yang sama, daging dapat disajikan pada suhu dingin yaitu 4 derajat Celcius. Bahaya fisik, contohnya debu, rambut, dan kayu. Sumber bahaya. Pertama, pemotongan menggunakan alas yang terbuat dari kayu. Kedua, penjualan daging dalam keadaan terbuka. Ketiga, penjualan yang tidak menggunakan tutup kepala. Penilaian resiko sedang berdasarkan peraturan BPO nomor 5 tahun 2015 tentang cara pedoman cara retail pangan yang baik di pasar tradisional. Kedua, pemotongan daging tidak menggunakan alat pemotong telan atau kayu. Ketiga, pedagang menutup rambutnya dengan penutup kepala sampai benar-benar tertutup. Bahan bumbu: bawang merah, bawang putih, cabai, kunyit, lengkuas, jahe, asam, ketumbar, miri, jinten, pala, garam. Sumber bahaya biologis: coliform atau jamur. Pertama, bumbu yang dijual tidak menggunakan wadah yang tertutup. Kedua, bumbu kering sudah lama disimpan dan tidak disempatkan di tempat yang kering. Penilaian resiko sedang berdasarkan peraturan BPO nomor 5 tahun 2015 tentang pedoman cara retail pangan yang baik di pasar tradisional. Bumbu giling disimpan dalam wadah kedap udara agar kontak dengan udara yang mempercepat hilangnya aroma dan kontaminasi produk dari udara. Pangan mentah kering dipajang pada wadah yang bersih dan senantiasa diperiksa dan dari kemungkinan investasi hama atau kutu. Analisis bahaya pada bahan baku rendang. Fisik: debu, rambut, tanah yang menempel pada bumbu yang sudah dihaluskan. Bumbu dijual dengan keadaan terbuka dan penjual tidak menggunakan tutup kepala. Bumbu yang akan dihaluskan tidak dicuci sampai bersih. Sedang bumbu giling disimpan dalam wadah yang tertutup dan penjual menggunakan tutup kepala sampai tertutup. Santan biologi. Contohnya angka kuman. Pertama, sanitasi kebersihan sampai mengolah santan yang tidak higien. Kedua, penjama yang tidak menggunakan sarung tangan saat pengolahan. Lokasi terjaga kebersihannya bebas dari sampah, bau asap, kotoran, dan debu. Tempat penjualan mudah dibersihkan dan dilakukan tindakan sanitasi. Mudah dipelihara dan tidak terjadi kontaminasi silang antara produk ataupun bangunan. Fisik: serabut kelapa, batok kelapa, dan debu. Pertama, serabut yang jauh ke wadah santan, terdapat sisa batok kelapa pada kelapa yang sulit dibersihkan. Penjual memakai tutup kepala, lokasi yang terjaga kebersihannya, menggunakan wadah setengah tertutup pada saat pemerasan santan mengupas. Dibersihkan. Penjual tidak menggunakan tutup kepala, tidak mengolah yang tidak bersih. Analisis bahaya pada proses pembuatan rendang.
Tahap proses memotong daging. Bahaya fisik, kayu, rambut, dan debu. Sumber bahaya ada kontaminasi saat pemotongan. Penilaian resiko, penjama harus menggunakan APD seperti tutup kepala dan tempat seharusnya terjaga kebersihannya. Pencucian daging, biologi, angka kuman. Adanya kontaminasi silang pada saat pencucian daging. Air harus mengalir dan tempat di sekitar harus terjadi kebersihannya. Proses pemasakan daging dengan air dan bumbu yang sudah ditumis dan ditambahkan santan. Biologi seperti bahaya, biologi, patogen yang tahan terhadap panas, sumber bahaya terdapat bakteri yang tahan panas, penilaian resiko, suhu pengolah minimal 9 derajat Celcius agar kuman patogen mati dan tidak boleh terlalu lama agar kandungan gizi tidak hilang. Bahaya fisik seperti debu dan serpihan. Sumber bahaya kondisi dapur yang tidak bersih, penilaian resiko, bangunan seharusnya menjamin bahwa pangan tidak tercemar. Tahap proses penyimpanan. Biologi pertumbuhan bakteri, suhu makanan dingin, penyimpanan makanan harus memperhatikan suhu yaitu kurang lebih 5 derajat Celcius. Bahaya fisik seperti debu. Lokasi penyimpanan tidak bersih, wadah penyimpanan tidak tertutup, wadah penyimpanan yang digunakan harus terpisah. Setiap jenis makanan jadi mempunyai tutup yang tidak menutup sempurna dan dapat mengeluarkan udara panas dari makanan yang mencegah pengembunan. Bahaya kimia seperti senyawa plastik tempat rendang. Sumber bahaya kontaminasi silang dari plastik terdapat rendang. Penilaian resiko, bahan kemasan seharusnya memberikan perlindungan terhadap produk dalam memperkecil kontaminasi mencegah kerusakan. Tahap proses penyajian. Bahaya biologi seperti angka kuman. Sumber bahaya yaitu suhu makanan dingin. Penilaian resiko, penyajian makanan harus memperhatikan suhu yaitu lebih dari 60 derajat Celcius. Di sini saya akan menjelaskan tentang penentuan titik kendali kritis pada bahan baku rendang. Bahan baku yang pertama adalah daging. Bahaya biologi yang dapat dihasilkan oleh daging yaitu angka kuman yang banyak. Penyebabnya yaitu 1. Perlakuan pada saat pemotongan daging di pasar, 2. Suhu daging yang tidak dingin pada saat penjualan, dan 3. Penjualan daging dengan kondisi terbuka. Pencegahannya dapat dilakukan dengan cara penjama memakai penutup kepala, serta yang kedua, tempat yang dijaga kebersihannya. Kemudian, bahaya fisik yang dapat ditimbulkan dari daging adalah debu, rambut, serta kayu. Penyebabnya, pemotongan menggunakan alas yang terbuat dari kayu. Yang kedua, penjualan daging dalam keadaan terbuka. Dan ketiga, penjual tidak mengenakan tutup kepala. Pencegahannya dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan, serta yang kedua, penjama menggunakan sarung tangan. Bahan baku rendang yang selanjutnya adalah bumbu. Bahaya biologis yang dapat dihasilkan oleh bumbu adalah jamur. Penyebabnya adalah bumbu yang dijual tidak menggunakan wadah yang tertutup. Serta yang kedua, bumbu kering yang sudah lama disimpan dan tidak ditempatkan pada tempat yang kering. Pencegahannya tidak ada. Bahaya fisik yang dapat ditimbulkan oleh bumbu adalah debu, rambut, tanah yang menempel pada bumbu yang sudah dihaluskan. Penyebabnya, bumbu dijual dengan keadaan terbuka dan penjual tidak menggunakan penutup kepala. Bumbu yang harus dihaluskan tidak dicuci sampai bersih. Pencegahannya yaitu dapat menjaga kebersihan dapur. Bahan baku rendang yang selanjutnya adalah santan. Bahaya biologi yang dapat dihasilkan oleh santan yaitu angka kuman yang banyak. Penyebabnya karena sanitasi kebersihan tempat mengolah santan yang tidak higienis. Yang kedua, penjama yang tidak menggunakan sarung saat mengolah. Namun dapat dicegah dengan menggunakan wadah yang tertutup. Bahaya fisik yang dapat dihasilkan oleh santan adalah serabut, kelapa, batok kelapa, serta debu dan rambut. Penyebabnya yaitu serabut yang jatuh ke wadah santan. Yang kedua, terdapat sisa batok kelapa pada kelapa yang sulit dibersihkan. Yang ketiga, penjual tidak menggunakan penutup kepala. Dan yang keempat, tempat mengolah yang tidak bersih. Pencegahannya tidak ada. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penentuan titik kendali kritis pada proses pembuatan rendang. Proses pembuatan rendang yang pertama adalah pemotongan daging. Bahaya fisik yang dapat dihasilkan yaitu kayu, rambut, serta debu. Penyebabnya adanya kontaminasi saat pemotongan. Pencegahannya dapat pengangkutan bahan makan menggunakan
tempat penampungan yang tertutup, dan melakukan pengecekan bahan makanan. Proses pembuatan rendang yang selanjutnya adalah pencucian daging. Bahaya yang dapat ditimbulkan pada saat pencucian daging yaitu merupakan bahaya biologi, yaitu angka kuman yang banyak. Penyebabnya adanya kontaminasi silang pada saat pencucian daging. Pencegahnya dapat dilakukan dengan menggunakan wadah yang aman untuk pangan. Proses pembuatan rendang yang selanjutnya adalah proses pemasakan daging dengan air dan bumbu yang sudah ditumis dan ditambahkan santan. Bahayanya yaitu patogen yang tahan terhadap panas. Penyebabnya terdapat bakteri yang tahan panas, serta pencegahannya mencuci bahan baku sampai bersih. Yang kedua, bahan baku yang sudah dibersihkan ditempatkan menggunakan wadah yang tertutup. Yang ketiga, menjaga kebersihan dapur. Bahaya fisiknya yaitu debu, serpihan batu. Penyebabnya kondisi dapur yang tidak bersih, serta pencegahannya dapat dilakukan dengan penyimpanan alat masak pada tempat yang tertutup atau permukaan peralatan menghadap ke bawah. Yang kedua, mencuci sebelum digunakan. Proses yang selanjutnya adalah penyimpanan. Bahaya biologi yang dapat ditimbulkan adalah pertumbuhan bakteri. Penyebabnya suhu makanan yang dingin. Pencegahannya dapat dilakukan dengan mencuci dan membilas alat masak sampai bersih. Bahaya fisik yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan yaitu debu. Penyebabnya lokasi penyajian yang tidak bersih. Yang kedua, wadah penyajian yang tidak tertutup. Dapat dicegah dengan menjaga kebersihan dapur dan menggunakan cobek atau ulek yang tidak keropos. Proses pembuatan rendang yang selanjutnya adalah proses penyajian. Bahaya yang dapat ditimbulkan, bahaya biologinya yaitu angka kuman yang banyak. Penyebabnya suhu makanan yang dingin. Namun dapat dicegah dengan menjaga kebersihan tempat penyimpanan makanan, serta yang kedua memakai wadah yang tertutup. Bahaya fisik yang selanjutnya adalah kayu, rambut, serta debu. Penyebabnya yaitu adanya kontaminasi saat pemotongan. Pencegahannya dapat dilakukan dengan cara pengaturan suhu penyimpanan. Bahaya biologi yang dapat ditimbulkan adalah angka kuman yang banyak. Penyebabnya yaitu adanya kontaminasi silang pada saat pencucian daging. Pencegahannya dengan cara memilih dan menggunakan kemasan yang aman. Baik, melanjutkan dari pembahasan yang telah dibahas oleh rekan saya Susan Dianda Saparina mengenai titik kendali kritis. Selanjutnya saya akan membahas mengenai bahasan terakhir kami yaitu batas kritis. Adapun batas kritis yang akan saya bahas dibagi menjadi dua, yaitu batas kritis pada bahan baku rendang dan juga batas kritis pada proses pembuatan rendang. Yang pertama pada bahan baku rendang yang memiliki 3 bahan utama yaitu daging, bumbu, dan santan. Yang pertama daging, bahaya secara biologi yaitu angka kuman. Dengan pencegahan, wadah yang digunakan harus bersih dan tertutup. Batas kritisnya ialah bebas dari kontaminan atau sentuhan tangan. Yang kedua bumbu, bahaya fisiknya ialah debu, rambut, tanah yang menempel pada bumbu sebelum dihaluskan. Pencegahannya dengan menggunakan wadah yang tertutup, penjual memakai penutup kepala, mencuci bumbu sebelum dihaluskan. Batas kritisnya ialah bebas dari benda asing, debu, rambut, atau tanah. Yang ketiga santan, bahaya secara fisik yaitu serabut kelapa, batok kelapa, debu, dan juga rambut. Dengan pencegahan menggunakan wadah yang setengah tertutup, mengupas kelapa sampai bersih, memakai penutup kepala, dan juga menjaga kebersihan tempat pengelolaan. Batas kritisnya ialah bebas dari benda asing, serabut kelapa, batok kelapa, debu, dan juga rambut. Yang kedua, saya membahas tentang proses pembuatan rendang. Proses yang pertama adalah pemotongan daging. Bahaya secara fisik yaitu kayu, rambut, dan debu. Pencegahannya dengan penjamah makanan memakai penutup kepala. Tempat dijaga kebersihannya. Batas kritisnya ialah bebas dari benda asing. Yang kedua, proses pencucian daging secara biologi, bahayanya adalah angka kuman. Pencegahannya menjaga kebersihan, penjamah makanan menggunakan sarung tangan. Batas kritisnya ialah bebas dari kontaminan atau sentuhan tangan. Batas yang ketiga, proses pemasakan daging dengan air dan bumbu yang sudah ditumis dan ditambahkan santan. Secara biologi bahayanya memiliki bahaya secara biologi dan secara fisik. Secara biologi, patogen yang tahan terhadap panas, dan secara fisik, debu, serpihan batu. Pencegahannya dengan menjaga kebersihan dapur. Batas kritisnya ialah suhu saat memasak minimal 90 derajat Celcius, sanitasi dapur yang harus baik.
Yang keempat, tahap proses penyimpanan yang memiliki bahaya biologi, fisik, dan juga kimia. Secara biologi, pertumbuhan bakteri; secara fisik, debu; secara kimia, senyawa plastik tempat rendang. Pencegahannya dengan menggunakan wadah yang tertutup. Adapun batas kritisnya ialah suhu di bawah 5 derajat Celcius, bebas dari benda asing. Tahap selanjutnya yang terakhir, penyajian. Bahaya secara biologi yaitu angka kuman. Pencegahannya dengan pengaturan suhu. Batas kritisnya ialah suhu di atas 60 derajat Celcius. Itulah penjelasan singkat dari hasil kerja kelompok kami. Dari sini saya menarik kesimpulan dan saran. Penerapan HACCP dalam proses produksi menu daging rendang dengan mengontrol suhu dan waktu selama proses produksi untuk mencegah pertumbuhan mikroba dan mencegah kerusakan makanan, sehingga menu daging rendang yang diproduksi aman untuk dikonsumsi. Adapun saran yang dapat kami berikan adalah sebaiknya ketika membuat dokumen seperti ini dilakukan praktikum secara langsung untuk mengetahui pencatatan yang perlu dilakukan dalam proses pembuatan rendang dengan menerapkan HACCP. Sedangkan kelompok kami hanya menggunakan beberapa referensi yang sudah ada dan sejenis. Baik, itulah tadi penjelasan singkat dari kelompok kami.